Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan dapat membentuk karakter, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat yang dapat berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, dengan memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Namun, perjalanan pendidikan di Indonesia tidaklah mudah. Sejak zaman kolonial hingga kini, pendidikan di Indonesia mengalami berbagai tantangan, perubahan, dan perkembangan. Perjalanan pendidikan nasional, evolusi pendidikan nasional yang membentuk pribadi bangsa. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda bermula dari datangnya Belanda ke Pulau Jawa Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada abad ke-16. Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah, sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani atau Katolik oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan bersembahyang. Pada tahun 1617 sekolah pertama didirikan di Jakarta. 5 tahun kemudian pada 1622 sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 perempuan. Pendidikan Indonesia waktu itu dikendalikan oleh sistem yang diskriminatif dan terbatas. Pendidikan formal hanya tersedia untuk orang Belanda dan elit pribumi melalui sekolah-sekolah seperti Hollands Inland School yang mengajarkan bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan dasar. Sebagian besar rakyat pribumi tidak memiliki akses ke pendidikan formal, dan jika ada, kurikulumnya dirancang untuk kepentingan administrasi kolonial. Sementara itu, pendidikan agama melalui pesantren tetap berkembang, menjadi sumber pengetahuan dan nilai-nilai budaya bagi masyarakat. Pada awal abad ke-20, kesadaran nasionalisme mulai muncul, didorong oleh tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara yang memperjuangkan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis pada budaya lokal. Organisasi seperti Taman Siswa didirikan untuk menyediakan pendidikan yang lebih sesuai dengan identitas nasional. Adapun partai yang didirikan sesudah tahun 1908 yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, berdasarkan sosial seperti Muhammadiyah, ada pula berdasarkan asas kebangsaan seperti Indische Partai. Indische Partai merupakan pergerakan yang pertama kali merumuskan semboyan Indi Lus van Nederland yang berarti Indonesia Merdeka, dan diambil alih oleh PNI tahun 1928. Pendidikan pada zaman penjajahan Jepang. Menjelang kedatangan Jepang ke Indonesia pada akhir tahun 1941, pemerintah militer Jepang menutup semua jenis dan jenjang sekolah di Hindia Belanda. Mereka ingin merumuskan ulang pendidikan di Indonesia untuk menghilangkan pengaruh Barat. Buku-buku pelajaran sekolah dalam bahasa Belanda disita, diperiksa, dan dinilai ulang. Selama berbulan-bulan sekolah dibekukan, para siswa pun merindukan bangku sekolah. Hingga suatu waktu, terbit pemberitahuan di Surat Kabar Asia Raya pada 7 September tahun 1942 bahwa Jepang akan membuka kembali sekolah-sekolah. Di zaman Nippon, Jepang mengubah nama sekolah-sekolah peninggalan Belanda menjadi Sekolah Rakyat atau SR, Sekolah Menengah Pertama atau SMP, dan Sekolah Menengah Tinggi atau SMT. Berbeda dengan sekolah masa kolonial yang terbagi berdasarkan latar belakang sosial dan ras orang tua, sistem persekolahan saat itu berubah menjadi lebih terbuka. Hal terbaiknya, tak ada lagi diskriminasi rasial antara anak Indonesia dengan anak Belanda. Usai membuka SMT di beberapa kota, Jepang membuka kembali sekolah-sekolah khusus seperti kedokteran, teknik, kemiliteran, dan khusus remaja putri atau wakaba. Sekolah-sekolah swasta diizinkan kembali beroperasi, termasuk sekolah swasta umum seperti Taman Siswa dan sekolah swasta religius seperti milik Muhammadiyah. Meskipun ada peningkatan jumlah sekolah, kurikulum yang diajarkan seringkali bersifat propaganda, menekankan kedisiplinan dan patriotisme. Para siswa wajib mengikuti upacara bendera tiap Senin, senam pagi atau taiso, baris berbaris, dan lari. Jepang juga menggunduli rambut siswa lelaki dan menetapkan kewajiban memakai seragam sekolah. Tentu saja,
Penekanan pelajaran fisik dan kemiliteran ini demi kepentingan Jepang. Mereka ingin menempa kedisiplinan dan mempersiapkan para siswa untuk menghadapi Perang Asia Raya. Selain itu, pendidikan agama di pesantren tetap berlanjut, menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang mencari pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan. Meskipun masa ini diwarnai dengan kekekangan, pendidikan yang diberikan juga menumbuhkan kesadaran politik dan semangat perjuangan kemerdekaan di kalangan rakyat. Transformasi pendidikan yang terjadi selama penjajahan Jepang berkontribusi pada kebangkitan nasionalisme yang semakin kuat, yang akhirnya mendorong perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II dan para siswa kembali menghadapi dunia sekolah baru. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan pada masa Orde Lama. Di era awal kemerdekaan atau Orde Lama tahun 1945 sampai 1966, sistem susunan pendidikan di masa Jepang tetap diteruskan, dengan pelajaran yang sama dan bahasa pengantar yang ditetapkan yaitu bahasa Indonesia. Buku-buku pelajaran yang digunakan merupakan buku terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dibuat pada masa Jepang. Pendidikan Indonesia memiliki ruang bebas pada masa Orde Lama yang berada di bawah kekuasaan Soekarno. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme ini menjadi petunjuk dasar bagaimana pendidikan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Adapun kurikulum yang pertama kali digunakan pada tahun 1947, dikenal dengan nama Rencana Pelajaran 1947, yang mengarah pada perubahan secara politis dan menekankan pada karakter peserta didik untuk menanamkan rasa kebangsaan yang kuat pada peserta didik. Kurikulum ini diberlakukan setelah 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1950. Kemudian di tahun 1952 disempurnakan dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini mulai terlihat arah pendidikan nasional, mulai dari isi materi pelajaran serta kompetensi guru, diantaranya bahwa guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja, bahkan pedoman pelaksanaan pembelajaran di kelas dalam bentuk silabus mulai dikenalkan pada kurikulum 1952 ini. Selanjutnya pada tahun 1964, kurikulum disempurnakan kembali dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Pada kurikulum ini, pendidikan lebih dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan kesehatan jasmani. Pendidikan pada masa Orde Baru. Saat memasuki masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, pemerintah berada di bawah kekuasaan Soeharto menekankan pada adanya stabilitas nasional baik dalam program politiknya dan juga rehabilitas ekonomi yang ada, serta berkepribadian dan juga fokus pada bidang sosial budaya. Akibat dari perubahan politik dari Orde Lama ke Orde Baru, lahirlah kurikulum 1968. Kurikulum ini bentuk perwujudan dari orientasi pada pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Mata pelajaran lebih bersifat teoritis dan tidak selalu mengaitkan dengan kehidupan nyata di masyarakat. Lalu, beralih pada kurikulum 1975 lebih menekankan pada pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada kurikulum 1975 inilah mulai dikenalkan satuan pelajaran, yaitu rencana pembelajaran setiap satu pokok bahasan, dengan tujuan pembelajaran di kelas dapat dilakukan penilaian yang lebih terukur. Kemudian disempurnakan kembali menjadi kurikulum 1984 yang lebih menekankan pada proses skill approach. Siswa tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam pembelajaran, tetapi ditempatkan sebagai subjek belajar. Penyempurnaan kembali dilakukan dengan nama Kurikulum 1994 atau KTSP, dengan memberi banyak penambahan pelajaran, terutama materi pelajaran muatan lokal, sehingga kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum yang super padat. Pendidikan di era reformasi hingga sekarang. Era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang ini membawa perubahan yang signifikan dalam pendidikan dengan fokus ke pemberdayaan siswa dan kurikulum yang lebih inklusif.
Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi KBK hadir sebagai pengganti kurikulum 1994. Adapun bagian lain dari reformasi pendidikan yaitu kurikulum 2013 yang mengutamakan pemahaman, kemampuan, dan pendidikan berkarakter dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Seiring waktu, implementasi dan pengembangan KMB dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan evaluasi dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Konsep Merdeka Belajar pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, pada tahun 2019. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar sebagai bagian dari upaya reformasi pendidikan. Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk memperbaharui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.